Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube channel Tamiya Snoop yang sombong pasti kelontang. Masih bareng saya Rizky. Welcome to the club. Oke, di kesempatan kali ini masuk ke segmen info Tamiya ya teman-teman. Jadi di info Tamiya kali ini saya akan membahas jenis-jenis motor. Nah, utamanya di segmen kali ini itu motor dash series teman-teman, yang biasa saya pakai untuk kejuaraan ataupun turnamen di STO Rookie teman-teman. Karena STO Rookie itu regulasinya mirip-mirip seperti BMX kalau di Jepang, jadi boleh ataupun diperkenankan menggunakan dinamo dash series teman-teman. Nah, di sini ada 4 varian dash series. Yang pertama ada light dash, yang kedua ada hyper dash, yang ketiga power dash, dan yang terakhir ada sprint dash teman-teman. Nah, kenapa saya nggak lebihin ya di ultra dash sama plasma dash? Karena kedua dinamo itu biasanya nggak umum atau nggak lazim digunakan dalam regulasi perlombaan teman-teman. Jadi saya hanya menggunakan yang biasa digunakan untuk regulasi lomba atau regulasi turnamen. Nah, perbedaannya apa sih teman-teman antara light dash, hyper dash, power dash, dan sprint dash? Kelihatan banget dari segi fisik kita udah bisa membedakan kalau light dash itu warnanya kuning, warna penutupnya teman-teman ini. Ya, contoh kayak gini nih. Ini warna kuning untuk light dash. Kemudian untuk hyper dash itu warna merah ya. Ini nggak usah terlalu detail. Kemudian untuk power dash itu warna hijau kayak gini ya. Kemudian untuk sprint dash itu cupnya atau tutupnya warna putih. Nah, ini saya udah coak ini teman-teman. Gunanya coak ini untuk apa? Biasanya kalau kita lomba ya, itu kan race-nya banyak. Nah, kita harus sering semprot teman-teman bagian berasnya supaya awet. Dan yang kedua, biar panitia itu gampang untuk ngecek ya ini lolos atau enggak, karena regulasi Tamiya itu mengharuskan dinamo itu original Tamiya dan segel teman-teman. Gitu. Nah, selain perbedaan dari segi fisik, kita juga bisa membedakan performanya teman-teman. Nah, ini saya sudah sediakan tabel ya untuk masing-masing seri, dimana secara awam ya untuk light dash ini termasuk dinamo yang paling lambat di antara ketiga dash series yang lain. Yang pertama light dash teman-teman. Nah, ini dia. Yang pertama kita bahas light dash. Nah, untuk light dash ini dia itu adalah ini masuknya ke seri apa ya, nanggung gitu teman-teman. Dia ada di antara tone series dan dash series, jadi dia nggak terlalu kencang dari segi speed ataupun dari segi torsinya dibanding seri dash yang lain. Jadi dia ada di tengah-tengah. Jadi kalau teman-teman yang ingin menggunakan light dash ini cocok banget digunakan untuk teman-teman yang pengen ini ya, beradaptasi dari tone series ke dash series gitu. Jadi pakai light dash dulu biar merasakan gitu loh, dia itu bisa lebih kencang dari tone dan nggak lebih kencang daripada dash series. Jadi ya ini yang paling bocil lah ya bahasanya. Oke, yang kedua kita masuk ke hyper dash. Nah, ini dia hyper dash. Ini hyper dash 3 teman-teman. Nah, untuk hyper dash ini kalau berdasarkan tabel di sini ya teman-teman, dia itu berada di antara power dash dan sprint dash. Nih, bisa kita lihat. Antara power dash dan sprint dash. Maksudnya gimana? Jadi, hyper dash ini adalah dinamo yang medium. Dia bisa digunakan untuk speed dan torsi. Nah, kalau penggunaan di tracknya, biasanya saya gunakan di track yang dia punya lurusan dan tikungan yang cukup balance gitu. Jadi nggak terlalu banyak lurusannya dan nggak terlalu banyak tikungannya, atau balance, imbang antara tikungan dan lurusan. Biasanya saya akan menggunakan hyper dash karena hyper dash ini dinamo yang cukup balance antara torsi dan speednya gitu. Dan yang ketiga kita masuk ke power dash. Nah, dinamo power dash ini kalau kita lihat berdasarkan tabel ya, dia berada di torsi yang cukup tinggi, sedangkan untuk speednya sama seperti hyper dash gitu. Jadi untuk dinamo power dash ini adalah dinamo torsi, di mana
penggunaannya, pengaplikasiannya itu di lintasan-lintasan yang cukup banyak tikungan dan banyak tanjakan teman-teman. Jadi ilustrasinya adalah kalau misalnya di track itu banyak slope dan banyak tabletop serta banyak tikungannya, nah cocok banget nih pakai Dynamo Power Dash karena dia memiliki torsi yang cukup besar teman-teman. Jadi akan sangat ngebut di lintasan atau trek yang banyak tikungan dan tanjakannya gitu. Yang keempat adalah sprint dash. Nah, Dynamo Sprint Dash ini kalau kita lihat di tabel ya, itu dia performance grafiknya itu ada di speed yang paling tinggi, tapi dia memiliki torsi yang rendah gitu teman-teman di sini. Jadi dia memiliki torsi yang rendah tapi speednya tinggi. Nah, Dynamo Sprint Dash ini cocok banget buat teman-teman yang menjumpai trek dengan lurusan yang cukup panjang dan banyak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya treknya itu trek yang datar dan lurusannya banyak, nah recommended banget nih teman-teman menggunakan Dynamo Sprint Dash ini karena dia memiliki speed yang paling tinggi di antara Dynamo yang lain. Tapi secara torsi ini rendah teman-teman dibandingkan Power Dash dan Hyper Dash karena ya ini adalah Dynamo Speed gitu. Jadi penggunaannya di trek-trek yang banyak lurusannya serta nggak terlalu banyak teknikalnya gitu teman-teman, nggak terlalu banyak tikungan, slope ataupun yang lain gitu. Cocok banget nih pakai Sprint Dash, dijamin ngebut. Dan untuk pasangan gearnya nanti akan saya coba bahas di video selanjutnya atau video yang lain. Perbedaan lain dari keempat Dynamo ini adalah ketika teman-teman menggunakan, ini terutama dua ini ya teman-teman. Kalau teman-teman misal menggunakan dua Tamiya dan dengan dua Dynamo ini, Sprint Dash dan Power Dash, teman-teman akan merasakan bahwa karena Power Dash ini adalah dinamo akselerasi ya, sedangkan Sprint Dash adalah dinamo speed, nanti akan kelihatan banget ketika start teman-teman. Biasanya Power Dash akan memimpin di lap pertama, cuma di lap kedua dan ketiga itu Sprint Dash akan lebih dominan teman-teman. Makanya perbedaan dari Sprint Dash dan Power Dash ini sangat kerasa ketika di awal ya. Sprint Dash ini biasanya di lap pertama itu akan kalah dengan Power Dash karena Power Dash itu memiliki akselerasi yang oke karena torsinya tinggi teman-teman. Sedangkan Sprint Dash biasanya akan lebih dominan di lap 2 dan 3 karena dia mengutamakan speed. Jadi kalau teman-teman pernah mungkin pakai motor ya, Power Dash ini ibarat gigi yang awal-awal lah gitu. Jadi torsinya masih gede ya. Sedangkan untuk Sprint Dash biasanya nanti di gigi 3 atau 4 kalau misalnya motor yang ada sampai 4 gigian ya, itu 4 akselerasi gitu. Jadi untuk Power Dash dan Sprint Dash itu perbedaannya sangat ketara sekali teman-teman, terutama di akselerasi dan speed ya. Ini dinamo akselerasi sedangkan ini speed. Jadi untuk Power Dash itu cocok banget teman-teman gunakan ketika treknya pendek dan lapnya nggak terlalu banyak ya. Sedangkan Sprint Dash ini mungkin cocok banget untuk lintasan-lintasan yang cukup panjang ya. Nah, selanjutnya ini masalah penggunaan baterai teman-teman. Power Dash ini sangat boros sekali dalam penggunaan baterai. Sedangkan Sprint Dash ini agak cukup irit ya karena Power Dash itu mengandalkan torsi banget. Jadi gampang banget nguras voltase baterai. Sedangkan Sprint Dash ini kan mengandalkan speed, jadi panasnya itu di akhir sehingga ya agak-agak sedikit irit lah ya di baterai. Sedangkan Power Dash itu boros banget, di awal aja udah ngabisin baterai yang cukup banyak gitu teman-teman. Ini perbedaan yang mencolok antara Sprint Dash dan Power Dash. Jadi kalau ada yang tanya, Bang kira-kira dinamo yang cocok buat balapan itu yang mana Bang, yang kenceng? Nah itu sebenarnya tergantung dari tracknya teman-teman. Jadi kita nggak bisa memberikan penilaian mana yang paling kenceng dan mana yang cocok gitu untuk balapan, tapi kita bisa lihat berdasarkan treknya. Kalau treknya trek yang banyak lurusannya, nggak banyak tikungannya atau nggak banyak tanjakan ataupun slope-nya, cocok banget teman-teman menggunakan Sprint Dash. Nah kalau lintasannya datar-datar saja gitu ya, ini pakai Sprint Dash cocok. Tapi kalau tikungannya teknikal, banyak tikungan, banyak slope dan sebagainya, nah cocok banget nih pakai Power Dash teman-teman. Dijamin speednya itu lebih kuat gitu. Nah kalau misalnya pengen balance gitu ya, pengen tikungan oke dan
Torsan juga oke. Bisa teman-teman menggunakan Hyperdash, cuma ya nanti balik lagi tergantung tracknya. Nah, untuk teman-teman yang pengen masuk ke seri dash series dari tune ke dash, ya teman-teman bisa coba light dash dulu untuk ya pemanasan lah ya kira-kira, karena ini ada berada di jembatan antara tune ke dash. Itu aja teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Buat teman-teman yang tertarik dengan dunia pertamian, silahkan bisa komentar di bawah ini, kira-kira perbedaan yang mencolok menurut teman-teman apa sih antara keempat dinamo ini. Dan jangan lupa like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Thanks for watching, stay safe, keep healthy, and as always, see you next time. Tetap di Tamiya Snoop, yang sombong pasti kelontang. Let's go!